Selamat pagi sahabat Serasi, kembali berjumpa dalam program Sigap. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai harmoni dan ekoteologi Ramadan. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Pada pagi hari ini kita akan berbincang mengenai harmoni dan ekoteologi Ramadan bersama dengan Bapak Azizuddin SAG MA sebagai Kepala KUA Denpasar Selatan. Selamat pagi Bapak. Pagi. Ya. Apa kabar? Gimana kabarnya Pak Haji? Ya, alhamdulillah baik. Sementara ya puasa kita sudah mulai hari ini. Dan teman-teman hari ini menjalankan ibadah puasa. Gimana Pak Haji puasanya? Ya, lancar-lancar. Apalagi suasana sekarang agak sejuk ya. Karena hujan. Tapi biasanya nanti 2-3 hari ini pasti akan panas mulai datang. Iya. Berarti direstui nih Pak Haji, awal puasa cuacanya teduh-teduh gitu ya. Ya mungkin ini diringankan ya. Iya. Diringankan untuk puasa mungkin lebih hikmat ya. Ya kemudian dibantulah, dimudahkanlah saat ini. Ya. Dan saya secara pribadi Restu Manehe sebagai penyuluh agama Kristen dan juga saya ditemani oleh Mbak Mela dari penyuluh agama Hindu. Ya, jadi pagi hari ini kami berdua akan memandu untuk kegiatan program Serasi bersama dengan narasumber kita pada pagi hari ini. Oke, seperti tadi yang sahabat Serasi sudah dengarkan pembukaan dari Pak Haji bahwa puasa sudah mulai, betul Pak Haji ya, sudah mulai puasa dan itu berjalan dengan baik. Ya. Nah mungkin bisa Pak Haji memberikan pemaparan mungkin kepada sahabat Serasi mengenai Ramadan itu sendiri, gitu Pak Haji. Ya terima kasih ya. Saya menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Serasi, hari ini alhamdulillah kita semua sebagai umat Islam telah resmi melaksanakan ibadah puasa. Mulai dari tadi malam rangkaiannya diawali dengan sholat tarawih namanya. Sholat tarawih. Sholat tarawih itu adalah bagian daripada rangkaian ibadah puasa itu sendiri. Yang kalau di siang hari kita menahan diri dari lapar dan haus dan sesuatu yang membatalkan. Kalau di malam hari kita mengisi dengan semarak Ramadan itu, yang itu untuk peningkatan diri dan peningkatan baik dalam konteks keluarga maupun dalam konteks masyarakat. Jadi puasa itu sebenarnya itu semua agama kan pasti mengetahui apa itu puasa, walaupun metode dan formula yang dipakai berbeda-beda. Tapi tujuan utamanya sama, yaitu bagaimana kita bisa dekat dengan Tuhan, dengan Allah. Dan di Islam memang kita wajib puasa itu setahun itu di bulan Ramadan namanya. Bulan Ramadan itu bulan Hijriyah ya. Di tahun Hijriyah itu setelah bulan Sa'ban. Nah itu jumlah harinya ada kadang-kadang 30, kadang-kadang 29. Jadi nggak harus 30. Karena di bulan Islam itu hari itu 29 atau 30. Terus apa itu puasa? Nah puasa itu aturan mainnya sebenarnya selain menahan lapar dan haus, puasa itu diawali saat terbitnya fajar sidik namanya. Fajar sidik itu fajar yang sesungguhnya. Nanti makanya kalau ada pernah dengar azan ataupun apa di malam hari, kok azannya 2 kali gitu. Berarti ada namanya imsak itu ya belum fajar sidik, belum fajar sebenarnya, baru hati-hati. Kalau ada bilang imsak, nah itu berarti awas waktu mau biasanya lagi 5 menit ya seperti itu belum. Nah fajar sidik itu saat
azan subuh itu mau dikumandangkan tuh, berarti dari situlah mulai kita tidak boleh menyentuh larangan puasa, itu makan, minum, kemudian bergaul suami istri dan hal-hal yang mengurangi keberkahan puasa seperti yang mengumpat, mengejek, yang mencaci maki dan sebagainya. Kemudian diakhiri pada saat terbenamnya matahari. Matahari itu ya orang kan dikenal dengan waktu maghrib. Ya, mungkin ke saat kayak di Hindu mungkin ada terjadi tuh. Nah, kita mungkin setelah itu dari berapa menitnya nanti azan. Biasanya ditandai dengan kalau dilihat langit tuh ada namanya ufuk merah itu ya. Itu mau tenggelam matahari itu udah siap-siap lah. Nah, ini tandanya azan. Nah, kita boleh makan seperti itu. Nah, setelah itu baru kita melakukan aktivitas puasa di malam hari. Nah, mengisi keberkahan. Itu. Nah, itulah gambaran kasar. Menarik ya. Jadi silakan. puasa itu sebenarnya benar banget kata Pak Haji. Jadi puasa itu semua agama ada, yaitu sebenarnya menahan hawa nafsu ya Pak Haji ya. Hawa nafsu dalamnya begitu. Makan, minum gitu kan. Perkataan kita Pak Haji itu yang paling susah sebenarnya ya, dan pikiran terutama. Nah, di sini Pak Haji, selain kata Pak Haji tadi saya dengar tujuan puasa nih dikatakan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, ya kepada Allah ya. Nah, selain itu apa sih, ada nggak sih tujuan seperti kesehatan nih Pak Haji? Iya. Biar tidak, kalau puasa kan menahan ini pengaruhnya nggak sih? Gitu. Iya betul. Gimana Pak Haji? Nah, sebenarnya kalau saya lihat secara kebiasaannya, sebenarnya puasa itu kalau dalam hal pelaksanaan rutinnya itu saya hanya pindah waktu makan. Nah, kalau kita tidak punya tujuan mulia ya. Makanya kalau bayangkan kita sebelum puasa itu kita ada namanya sahur. Sahur itu adalah kita makan mungkin sebelum waktu dimulainya puasa. Itu disunahkan atau dicintai, dibolehkan kalau bisa di akhir-akhir. Contohnya kita mau waktu subuh jam 5. Ya kalau bisa jam 4 dah mulai. Biar perut juga tenang. Itu yang pertama, sehingga dalam puasa selain tujuan intinya dekat dengan Allah, dengan Tuhan, itu tujuan inti. Tapi kalau tujuan banyak, tujuannya satu untuk kesehatan. Mungkin puasa zaman sekarang tuh nggak cuma itu. Sekarang misalnya orang mau diet puasa. Itu. Nah, tujuan puasa macam-macam. Kesehatan, yaitu untuk pribadinya, untuk kecantikan. Dan sebagainya, tapi secara agama manapun ulama Islam tujuannya dekat dengan Tuhan. Nah, dekat dengan Tuhan itu kan tujuan akhir. Padahal sebenarnya untuk dekat dengan Tuhan diperlukan kesucian jiwa. Kemudian kebersihan hati. Nah, orang dekat dengan Tuhan itu salah satu cirinya adalah dia sedikit banyak harus melepas diri dari kebiasaan-kebiasaan yang selama ini dia peroleh di dunia ini, baik secara kasat mata maupun tidak kasat mata. Iya, benar. Wow, ini menarik ya. Menarik. Itu kan ada misalnya harus menahan lapar dan itu bukan dalam waktu yang singkat. Tadi yang Pak Haji sampaikan itu bisa 29 atau 30 hari. Selama 30 hari itu itu nggak mudah ya. Itu perjuangan gitu. Nah, kira-kira Pak Haji selama 29 atau 30 hari itu misalnya pasti kan ada pantangan dalam melakukan puasa. Tapi kalau misalnya ada yang pada akhirnya tidak sampai nih, tidak sampai finish. Ada yang bolong gitu. Ada bolong. Itu gimana itu Pak Haji? Mungkin sebelum situ, puasa ini kan sebenarnya setiap orang pasti bisa berpuasa tergantung keyakinan dia terhadap Allah atau Tuhan yang memerintahkan seperti itu. Sehingga di Al-Quran dan di kitab suciannya orang Islam di Al-Baqarah surah 83 menyatakan, wahai orang yang beriman, orang yang yakin saja yang akan mampu menyelesaikan puasa ini, baik puasa rutinitas namanya ritual maupun puasa spiritualnya. Seperti itu kan puasa aspeknya dua kan. Ritual tuh fisiknya, spiritual tuh batinnya. Seperti itu ya. Nah,
memang ada pantangan. Pantangan yang paling bisa kelihatan itu adalah kejujuran dia menahan diri makan. Nah, kalau contohnya, makanya puasa itu pahalanya luar biasa. Kenapa? Iya. Karena orang ini tidak bisa mengukur. Sembilan misalnya sekarang tiba pura-pura misalnya cimuka. Iya. Tiba-tiba airnya dihirup. Berwudu ya? Ya, Berwudu itulah. gitu ya. Terus siapa yang tahu? Kan Iya. diri kita. Makanya puasa melatih Kejujuran. hanya benar dia sekali. dengan Allah, dengan Tuhan yang akan Iya. mengetahui itu, Mengetahui. sehingga Allah pun memberikan pahala yang luar biasa besar terhadap orang puasa. Nah, itu tidak hanya prinsip kedua, saat dia batal misalnya apa? Ya kalau batal itu satu, dia tidak boleh batal itu disengaja. Nah, tapi ada kondisi-kondisi abnormal seperti musafir, misalnya kita mau ke Jawa ya, Iya. sekian kilo, kalau Iya. kita nggak mampu, ya boleh berbuka. Oke. Atau kita sakit hari ini, berarti kalau kita nggak, jangan maksakan. Makanya kenapa ada yang mengatakan bahwa saya tuh puasa kemudian ada kejadian luar biasa seperti sakit parah, ya karena dia memaksa diri. Oh, Oke. Nah, karena puasa itu tidak boleh dipaksa bagi orang yang tidak mampu. tidak. Nah, seperti itu juga bagi yang sedang datang haid, bagi perempuan juga nggak wajib Nggak wajib. berpuasa di di Karena bulan ini. Dianggap masih Oke. kotor Ya, ya. tapi dia wajib mengganti di Oke. tahun setelah puasa ini selesai. Berapa dia tinggal, ya segitu. Berarti perempuan ini pasti ada bolongnya, Pak Pasti. Haji. Bisa tujuh hari. Iya, 7 hari. Wih, luar biasa tuh. Nah, Iya. tapi karena itu dah ya, karena puasa ini adalah panggilan panggilan ketuhanan, maka walaupun saat orang makan dia mengganti puasa 7 hari, ada lebih, itu karena dia yakin. Dan dia yakin bahwa puasa itu akan memulihkan dirinya, tidak membuat sakit, bahkan membuat sehat. Ya. Nah, itu kan perlu dibangun dulu. Iya. Kalau itu nggak dibangun, ya walaupun Susah, dia ya. kuat, bodinya besar pun susah. Susah. Tapi ada kondisi-kondisi yang objektif seperti dia bekerja memang menggunakan fisik. Tiap hari dia contohnya pemecah batu. Iya. Itu kan tidak mungkin Harus ya. butuh Tenaga asupan. kuat, asupan, keringat, dan nggak mungkin. Iya. Waduh, seharian dia bekerja seperti itu, malah itu Iya. dibolehkan nggak puasa. Dia membayar semacam denda lah ya, atau kita kenal fidyah namanya. Oh, Yaitu Iya. sehari dia harus memberi makan anak yatim atau anak fakir miskin. Ya, 1 hari dia memberi 1 orang. Iya. Selama dia tidak berpuasa setelah 30 hari misalnya, maka dia harus mengganti 30 makanan untuk anak yatim atau fakir miskin. Nah, itu tuh ada Ya. tahapan-tahapan. Tapi kalau kita normal sehat, tidak berpuasa, sengaja membatalkan dosa. Oke. Udah dosa, dapat hukuman lagi. Seperti itu dia. Ya. Artinya kalau misalnya kondisi sehat tapi sengaja tidak ikut, Dapat itu hukuman. dosa yang dan dapat dosa. Dapat hukuman. hukuman. Oke. Punishment-nya gede. Oh. Iya. Contohnya kalau misalnya kalau orang sakit, dia cukup mengkadok namanya. Mengkadok itu mengganti di bulan dan hari lain. Iya. Tapi kalau orang menyengaja, dia selain mengkadok mengganti, dia juga kena hukuman dosa. Oh, iya, Luar iya, biasa iya. kan? Jadi Allah tuh Tuhan tuh adil. Iya. Ya itu. Berarti kalau yang berpuasa itu memang dia tulus ikhlas, Gitu. diberikan reward. Jadi Reward. diberikan hadiah pahalanya itu berlipat ganda. Berlipat-lipat. Begitupun sebaliknya ya Pak Haji. Betul. Berarti yang tidak berpuasa dengan alasan sengaja Sengaja, ya. diberikan dosa selipat. Diberikan hukuman. Iya. Punishment-nya. Nah, jadi imbang nih. Imbang, Ya. Betul. Nah, Pak Haji, sebenarnya secara tidak langsung ini puasa itu berkaitan berarti dengan moderasi, Pak Haji. sangat berkaitan. Ya, jadi secara tidak langsung ya, Ya, sudah Ya. semua umat, apalagi yang Betul, Muslim betul, itu dalam betul. berpuasa itu sudah melakukan moderasi. Nah, betul. di sini mungkin teman-teman serasi di sini dan pemirsa mungkin menanyakan bagaimana nilai-nilai Ya. moderasi Pak Haji dengan nilai berpuasa. Ya mungkin kalau kita bicara moderasi dalam konteks diri sendiri ya, Iya. konteks badan lah. Iya. Kita punya organ tubuh ini perlu istirahat, Benar. mengatur ritmenya. Ya. Iya. Karena sebenarnya moderasi mengatur ritme kan. Iya. Ya bayangin kita punya lambung misalnya, Mm. itu bayangkan setiap hari selama 12 bulan itu, 1 bulan itu berapa jam, 1 hari berapa jam aktivitas itu Mbak Iya. seperti itu. Sehingga dalam ilmu kesehatan kita dianjurkan sumuli atau puasalah untuk
kamu bisa sehat. Ya. Jadi puasa itu bisa menyehatkan karena kita menghormati posisi organ tubuh kita. Seperti itu. Itu mungkin moderasi internal ya, internal badan kita. Nah, puasa juga bisa memberikan moderasi secara dirinya dengan orang lain dalam satu agama misalnya. Sehingga dia tuh puasa tuh akan memberikan beberapa sifat kebaikan seperti menghormati orang, peduli dengan orang lain, empati dengan orang, toleran seperti itu. Ya contoh maaf, puasa itu dia tuh memang puasa itu harus lapar. Kalau nggak lapar, bagaimana orang bisa merasakan laparnya orang? Sehingga lapar itu menimbulkan satu sikap toleran. Begitu. Empati kepada orang lain, tidak ego dengan diri sendiri. Itu dulu dibangun. Nah nanti kalau eksternalnya antar agama, ya jelas itu akan berdampak karena sudah diri sendiri sudah dibangun sedemikian rupa, lingkungan dibangun akan berpengaruh dengan konteks publiknya, yaitu bagaimana dia berhubungan antar agama, antar suku, antar bangsa dan sebagainya, itu akan dengan sendirinya tercipta seperti itu ya. Jadi memang moderasi itu secara tidak langsung kita sudah menjadi pelaku, menjadi pelaku begitu Pak Haji ya, baik untuk diri sendiri maupun ke eksternalnya. Jadi puasa itu kalau saya kan sebagai orang awam nih Pak Haji, jadi dapat kita petik hikmahnya puasa itu tidak hanya menahan lapar, jadi luas kaitannya dan banyak nilai-nilainya. Nah sedikit Pak Haji, saya terbersit begini. Tadi Pak Haji bilang kan puasa itu dimulai dari subuh, kita sahur dulu kan gitu ya. Setelah itu baru berbuka puasa, ya kurang lebih 12 jam ya. 12 jam. Nah Pak Haji, bagaimana untuk anak-anak nih? Anak-anak kecil gitu. Kan biasanya anak kecil kan lebih susah ya Pak Haji. Apalagi ya jangankan anak kecil, kita aja yang orang dewasa masih susah gitu. Apa harusnya Pak Haji 12 jam atau bagaimana? Jadi syaratnya orang diwajibkan berpuasa itu adalah orang yang sudah akil balik. Akil balik itu biasanya orang yang sudah kalau bahasa kita tuh sudah bermimpi lah ya, sudah istilahnya dia sudah dibeban hukum. Tapi kalau anak kecil, bayi, bukan bayi, anak kecil lah, SD, umur di bawah 10 tahun lah ya, 12 tahun, itu dia diwajibkan. Tetapi kita harus membina dari awal. Nah, makanya saya bilang, puasa itu mengajarkan ketahanan keluarga juga sebenarnya. Kalau keluarganya sudah membuat budaya-budaya agama dan keagamaan itu baik, maka itu anak-anak yang ada dalam keluarga itu akan termotivasi untuk melatih diri. Otomatis. Gitu ya. Dengan dia melatih diri, maka muncul kebiasaan dan rasa memiliki dan rasa malu kalau dia tidak melaksanakan itu. Nah, sehingga anak-anak kecil yang belum balik, yang belum usia tertentu itu, dia boleh mungkin puasa setengah hari misalnya. Atau puasa pas lapar, tidak tahan lagi, orang tuanya mencoba merayu-rayu, karena kita yakin walaupun anak-anak dia nggak akan sakit kalau memang kondisinya fit. Betul. Nah, jadi kita upayakan untuk merayu-rayu dengan cara apapun. Biasanya minimal ya orang bilang di Bali itu orang bilang puasa beduk. Puasa beduk tuh mulainya sahur, nanti pas jam 12 kan orang azan terus zuhur tuh. Nah, itu boleh. Itu ya, tahapan-tahapan itu. Nah, anak ini dibangun kesadaran dia bahwa puasa itu adalah kewajibannya sama Tuhan. Nah, jadi orang tua mengarahkan. Tapi kalau orang tua tidak membuat sebuah budaya kebaikan seperti itu, anak pun akan susah. Akan sampai besar ya. Iya, sampai susah. Makanya kalau teman-teman melihat ada orang Islam tidak ada uzur, tidak berpuasa, jangan heran. Bukan agama yang salah, tapi orangnya. Benar. Ini menarik ini ya. Jadi bukan agamanya yang salah. Ini menarik. Jadi bukan agamanya yang salah, tapi orangnya, pribadi orangnya. Jadi seperti yang tadi disampaikan sama Pak Haji bahwa kalau misalnya untuk anak-anak, jadi harus memang orang tua ya. Berarti tanggung jawab atau beban moralnya itu ada di orang tua. Mensupport anaknya. Wow, ini menarik sekali ya. Menarik. Iya. Boleh bertanya?
Oke, sebelum Iya. masih ada satu pertanyaan dulu dari Iya. saya lagi ya. Nanti Mas Bayu bisa bertanya. Iya. Oke, selanjutnya Pak Haji mengenai nilai-nilai ekoteologi. Oh ya. Nilai ekoteologi yang berkaitan atau yang ada berhubungan dengan yang Ramadan ini. Ya. Gimana? Oke, sebenarnya ya kalau kita dalam konteks nilai dulu ya. Ya. Sebenarnya semua agama itu sudah mengajarkan ada relasi harmonis hubungan dengan jenjang-jenjang tertentu. Di Islam tuh orang tuh tujuan mulia orang hidup itu ya adalah bahagia di dunia saat dia hidup dan selamat di akhirat saat dia meninggal. Nah, untuk menjaga itu ada 3 relasi yang harus dibangun, yaitu relasi ketuhanan, ya, kemudian relasi kemanusiaan dan relasi dengan alam. Yaitu juga di agama manapun mengatakan itu. Nah, di puasa ini juga sangat diajarkan. Dan itu pengajarannya memang puasa itu dibangun kepedulian, itu bukan kepedulian dengan dirinya saja, dengan Tuhannya saja. Bahasa kita kan kepedulian. Kalau bahasa komunikasi, bahasa relasi. Ya, kita kalau ingin peduli dengan kebaikan kita online, kita pasti bangun kebaikan relasi. Nah, maka kemudian itu dibangun sejak dini di puasa itu, peduli tentang Tuhannya, peduli tentang sesamanya, baik itu dengan orang tua, dengan temannya, dengan lingkungan, dan peduli dengan alam. Nah itu sehingga di puasa ini mungkin diawali dengan bersih-bersih, rapi-rapi. Ya, makanya jangan heran kalau orang mau menjelang puasa ataupun Idul Fitri ya, ada ngecat rumah, ada yang kemudian bersih-bersih rumahnya. Waktu saya kecil, rumah saya masih di desa itu, saya nggak ada keramik dulu, pakainya semen, pakai usam, pakai kelapa yang ini tuh ya. Itu pasti itu awal puasa dan mau ke Lebaran. Itu mengajarkan bahwa kita peduli dengan lingkungan kita. Karena pohon dipotong, dijaga, disiram dan sebagainya. Ya sebenarnya letaknya di situ, seperti itu. Sehingga nilai ideologi itu sebenarnya di puasa sangat kuat sekali. Dan yang penting itu disiplin. Puasa ngajar disiplin. Ya saat kita membangun sesuatu hubungan dengan alam, contohnya, tapi nggak sekedar hanya memulai. Yang susah itu kan merawat hubungan itu, merawat hubungan kita dengan alam itu yang kadang-kadang membuat sesuatu hal yang bisa gap. Kita rajin memulai tapi tidak bisa merawat, maka ujung-ujungnya menjadi keburukan seperti itu. Jadi seperti itu. Nah, Pak Haji, sedikit nih Pak Haji, saya kan istilahnya menanyakan ini, mungkin teman-teman di Serasi atau pemirsa pasti banyak juga menanyakan nih Pak Haji tentang perbedaan memulai puasanya. Nah, kan ada yang mulainya duluan, kalau ada yang belakangan lagi beberapa hari ya selisihnya itu kan. Jadi bagaimana nih itu hitungannya Pak Haji? Oh iya, sebenarnya itu kita hanya bicara tentang metodologi ya. Ya. Dan juga membicara tentang dari mana dia mengambil titik-titiknya itu. Contoh sekarang misalnya kita mengenal ada namanya tahun Hijriah Global Tunggal. Yang itu mungkin sama kayak Masehi akan dijadikan oleh kemas tertentu untuk dijadikan standar penanggalan seluruh dunia. Sehingga diharapkan kita nggak lagi berbicara tentang perbedaan. Ya mungkin di tahun Masehi sudah. Seperti itu. Kemudian metodologi yang lain ada namanya imkan ru'yah. Ya itu mungkin saya nggak perlu banyak berbicara di sini karena itu sekedar menyinggung aja. Dan yang terpenting mereka memiliki dalil-dalil yang kuat dan dalil itu dibenarkan, bukan diada-adain. Jadi saran saya adalah bahwa kalau kita sebagai pemerintah ya pasti kan kita mengikuti ulil amri atau pemimpin kita seperti itu. Nah yang terpenting kita tidak boleh inilah moderasi ya. Iya benar. Jadi yang penting tidak menyimpang. Tidak sesuai. Contohnya gini, kok ada Pak yang mulai jauh-jauh sebelumnya. Itu metodenya saya tidak memahami. Yang penting ada ininya Pak Haji, ada metodenya, ada dalilnya yang itu
terakomodir dalam kitab-kitab suci dan metode yang dilakukan metode yang memang secara astronomi juga benar. Seperti itu. Jadi yang orang yang sekarang melaksanakan tuh jangan setengah-setengah. Ada begini, karena puasanya di akhir ya ikut di akhir, tapi pas lebaran di awal ikut di awal. Nah itu yang keliru. Ya kalau dia yakin dengan puasa yang tanggal berapa dia mulai, maka berakhir juga dengan tanggal yang karena hitungannya kan 30 ya Pak Haji ya. Nah, dia puasa itu 29 atau 30. Jadi kan itu hitungannya biar tidak seperti kata Pak Haji di awal nanti ikut yang akhir. Lebaran ikut yang awal. Ya, gitu. Jadi jadi apa namanya, yang penting kita dasarnya puasa itu kan tulus ikhlas Pak Haji ya. Betul. Yakin, tulus ikhlas. Iya, yakin, tulus ikhlas. Kemudian biar mendapatkan pahala. Jadi pahalanya nanti berlipat-lipat kan seperti itu. Jadi memang puasa itu sebenarnya unik Pak Haji. Jadi kayak gini, tadi Pak Haji sempat nyinggung. Puasa itu untuk orang yang mau diet nih, cocok. Tapi dietnya jangan menyiksa. Salah satunya puasa nih, salah satu contoh cara Pak Haji. Jadi untuk diet intermit ya. Jadi diet intermit itu bagus untuk gini, untuk kesehatan, untuk lambung juga, benar sekali. Karena dalam setahun itu Pak Haji, kalau saya juga merasakan lambung itu nggak dikasih istirahat Pak Haji. Jadi terus dikasih makanan yang memang lumayan gini ya, berat ya, apalagi di zaman sekarang. Nah untuk puasa itu kan biasanya kalau saya paling suka, kalau ibunya saya kan ada yang muslim ya Pak Haji. Jadi saya paling suka tuh pas buka puasa menunya itu yang enak-enak, variasi dan sehat. Karena kan kalau nggak puasa itu kan kita kesibuk, terus makanannya jajan sembarangan. Kalau puasa berbuka sahur itu kebanyakan makanannya di rumah, jadi sehat seperti itu. Itulah, jadi puasa itu saya tambahkan dikit, secara etimologi atau bahasa itu kan semua pasti mengamini namanya menahan diri. Contoh, saya teman-teman mengatakan saya menahan diri, saya puasa dari marah. Itu kan puasa. Saya puasa dari makan sesuatu. Itu puasa. Karena yang puasa itu menahan diri, baik dalam konteks langsung fisik maupun non fisik. Puasa sekarang puasa bicara. Kan ada orang demo-demo kan biasa. Betul. Puasa benar, tapi ada benernya Pak Haji. Kalau kita lihat positifnya, mungkin puasa bicaranya dia bicara yang negatif. Puasa kan. Makanya di Islam tuh sebenarnya bahasa yang benar tuh saum ya. Saum itu artinya dia punya terminologinya jelas. Jangan sampai nanti dalam suatu agama kan semua kan jelas cara puasa sesuai dengan agamanya masing-masing. Jadi itu kan ada tuh puasa yang sehari semalam, nyepi, mati geni ya segalanya, itu kan luar biasa. Nah cuma itulah bagi yang meyakini bahwa itu menjadi kebaikan bagi dirinya sebagai bentuk pengorbanan kepada Tuhannya, dia pasti akan berusaha. Tapi bagi yang tidak kan kelihatannya mau tapi tidak mau seperti itu kan. Nah, jadi itulah, jadi cuma yang kuncinya di Islam itu punya terminologi yang seperti itu baru ritual loh. Belum yang spiritual. Makanya kalau orang berpuasa tuh masih marah-marah misalnya, berarti ya dia hanya puasa fisik. Yang paling susah memang secara spiritualnya ya, batinnya itu paling susah itu. Makanya dikatakan ada hadis ya bunyinya, contohnya gini seperti bahwa jika ada orang berpuasa tetapi dia masih masih emosi, suka bicara jelek, dengki, maka puasanya tidak akan dilirik sama Tuhan. Nah itu ada juga hadis yang mengatakan bahwa banyak orang berpuasa tapi dia nggak dapat apa-apa. Dia nggak dapat kemuliaan. Dia dapatkan cuma haus dan lapar. Kenapa? Karena puasanya hanya haus dan lapar. Sekarang dia puasa haus lapar tapi omongannya masih sikap dia masih seperti itu kan. Berarti secara praktek dia melaksanakan
Iya. tapi dari segi tujuan belum sampai. Belum sampai. Wah, ya. ini menarik nih ya. Iya. Bagi sahabat serasi yang menyaksikan podcast ini, apa tadi yang sudah disampaikan bahwa puasa itu tidak hanya sekedar melakukan saja, menahan diri untuk tidak makan, misalnya menahan diri dari lapar, tapi yang lebih penting adalah tujuannya. Tujuannya adalah lebih kepada menahan diri dari kemarahan, menahan diri dari omongan-omongan yang tidak jelas. Jadi kalaupun teman-teman misalnya melakukan puasa, maka harus sampai pada tujuannya, betul Pak Haji ya? Itulah yang berat di situ. Makanya dalam puasa itu tujuan akhirnya orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu bahasa lainnya adalah orang membangun kesadaran diri terhadap kiprah dirinya. Makanya saya katakan bicara moderasi, bicara etiologi itu sebenarnya diawali dengan membangun diri. Apa yang dibangun? Kesadaran. Mungkin semua agama saya yakin apapun yang lakukan pasti yang dia bangun itu kesadaran. Saat dia sadar, saya misalnya saya sadar bahwa saya nggak boleh berbuat zalim, berbuat jelek sama orang lain. Nggak mungkin saya akan melakukan perbuatan itu. Tapi saat kita melakukan apa yang dikatakan orang, oh saya hilaf, saya salah, nah kan? Ya contoh aja lah kalau orang mabuk mabuk kecil-kecil, udah nggak terkontrol kan, omong nggak terkontrol, jalan nggak dikontrol. Makanya kalau mungkin teman-teman udah suami istri, paling kalau suami salah, maaf saya hilaf. Ya betul, karena saat dia marah tuh tingkat kesadaran berkurang. Ya semestinya baik jadi nggak baik. Ya mestinya yang tidak baik menjadi pantas. Itu yang agak gimana gitu ya. Sebenarnya agama itu mengajak kita membangun, mempertahankan dan merawat kesadaran itu sendiri. Dan insya Allah kalau orang sadar itu dia akan bisa menjaga apa itu moderasi, apa itu etiologi, seperti itu semua akan dijaga. Sama kayak pegawai lah. Kalau kita sadar hak dan kewajiban, maka kita akan bekerja dengan kesadaran. Bukan keterpaksaan atau kena ketakutan. Betul, setuju. Ya, benar sekali. Jadi Pak Haji, nah sedikit saya ingin menanyakan lagi satu pertanyaan nih Pak Haji tentang ekoteologi tadi. Jadi ekoteologi yang Ramadan yang dilandasi dengan ekoteologi nih Pak Haji. Jadi gimana sih? Nah kebetulan kan kita di KUA nih Pak Haji. Jadi untuk program-program kita untuk mewujudkan ekoteologinya seperti apa? Karena kan seperti kita ketahui harus di dalam ekoteologi kita harus mencintai lingkungan ya. Jadi dalam Ramadan itu kan, tapi sebenarnya saya udah lihat sih Pak Haji, ketika orang membuat takjil itu sudah mulai Pak Haji jadi sampahnya. Nah, untuk yang di KUA ini seperti apa programnya? Kalau KUA kita kita bikin ideologi ada sifatnya edukasi, sosialisasi, edukasi dan pendampingan ya. Karena aktivitas kita memang kalau puasa apalagi aktivitas sampah pasti berkurang. Iya pasti. Tidak akan melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar puasa Cuma kegiatan sifatnya adalah menjaga ekologi itu sendiri. Ada seperti bagaimana kita merawat lingkungan itu merawat lingkungan itu, menata lingkungan sebagai bersih dan lingkungan yang kita sudah bangun itu kita jaga, kita rawat sehingga tumbuh berkembang jadi betul-betul bisa menggapai tujuan itu sendiri. Selain bersih kan itu kan juga selain menghijaukan bumi, dia juga istilahnya menghilangkan semacam kayak polusi dia. Nah kalau misalnya kita hanya terbatas hanya menanam, tetapi tidak merawat, maka dia tidak akan berkembang. Sedangkan tujuan akhir kita kan berkembang. Kalau dia berkembang maka dia akan bisa merawat kita. Yang dibalikin. Setelah kita rawat dan berkembang, maka dia merawat kita. Nah, seperti dari KUA program pertamanya seperti mungkin dia tiap pagi kita bersih-bersih, kita jaga, kita rawat yang kita tanam selama ini, sehingga mungkin seperti kita merawat diri kita, dipercantik,
kemudian kalau haus diberi minum, Ya. seperti itu ya. Siram. Dijaga dari gangguan-gangguan sekitarnya. Iya, Nah itu kita lakukan. hama-hamanya, ya. Nah kemarin sebelum puasa ini kita juga ada namanya bersih-bersih masjid. Bersih. Oke. Ya. Nah kita lakukan memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat. Dan ini sudah kita viralkan oleh program pusat juga, Ya. bahwa ya kita perlu untuk kemudian bagaimana kita itu tempat yang kita akan pakai untuk ibadah itu Ya. memberikan kesejukan fisik batin kita, Kenyamanan. Saya pas kita masuk enak, harum. Ya. Iya. Jadi ibadahnya jadinya lebih gini ya. Tapi pada masuk bau tikus, bau pusing kan, jadi hilang kehusuannya. Nah, seperti itu. Nah, nanti akan dibangun, orang merasakan bahwa ternyata ya kalau kita menghormati lingkungan itu ternyata ya efek dan dampaknya pada kita juga ya. bukan pada orang lain kan. Contohnya misalnya lingkungan yang asri, ya. Maka yang akan merasakan nikmatnya, merasakan indahnya dalam pandangan, dan dengan tidak langsung akan menyiapkan badan kita juga. Iya, Nah, kayak misalnya teman-teman sekarang masuk rumah, baru masuk udah bau pesing gimana sih? Ya. Tapi kalau masuk disambut dengan lingkungan yang hijau ya, rapi, bersih, rasanya enggak mau lagi balik keluar rumah. Benar. Itulah program kita ya. Ya. Kalau misalnya edukasi itu sering kita bangun, kayak sekarang mungkin bimbingan nikah tetap kita bangun edukasi itu. Saat kita aktivitas di dalam puasa ini, saat kita mengisi ceramah dan sebagainya, tetap kita juga berolahraga. Iya. Karena itu menjadi program prioritas ya, Kementerian. Iya. Yang jelas pesan kami, jangan pintar mengedukasi orang. Jangan. Maka edukasilah diri kita dulu. Iya. Praktekkan diri kita dulu sebelum kita mengedukasi dan mengajak orang. Iya. Mantap nih kata-katanya Pak Aji. Saya mendapat kata-kata hari ini adalah 2. Iya. Saya memetiknya itu 2. Jadi Apa itu? jangan pintar untuk mengedukasi orang lain, tapi edukasilah diri kita. Dan yang tadi Pak Aji sempat bilang, kalau ada kekeliruan jangan salahkan agamanya, tapi salahkan pribadi orang yang melakukannya. Jadi kata-kata hari ini Pak Haji. Oke, Pak Haji, ada yang penonton kita yang mau bertanya, Pak Haji. Silakan, Mas Haji. Selamat menggunakan ibadah puasa bagi teman-teman di kampus semuanya. Terima kasih. Ini Boy sering sekali dengar di lapangan orang bertanya, oh berarti puasa ini adalah salah satu cara untuk menebus dosa. Seperti itu ya. Pak Haji, lalu kita orang melakukan dosa yang sangat berat, apakah itu bisa dihapuskan dengan melakukan dosa ini? Nah, supaya teman-teman juga tahu di silakan Pak Haji. Luar biasa ya. Oke, saya bicara ada 2 sisi. Ya. Sisi yang umum dan sisi yang khusus. Pertama bahwa setiap orang pasti punya salah. Ya. Tetapi kesalahan itu sebesar apapun, kalau di Islam itu selama dia tidak menyekutukan Tuhannya atau lari dari Tuhannya, maka dia tidak pasti akan mendapat ampun dari Tuhan. Karena yang akan mengampuni itu Tuhan itu. Tapi kalau yang beri ampun sudah dicuekin, sudah tidak diakui, ya gimana kita mencari ampunan? Nah itu bahasa. Yang kedua, teman bicara pahala dan dosa ini sesuatu hal yang abstrak, tetapi sebenarnya bagi saya terukur. Contoh sekali, dulu dia dikatakan pendosa. Dari mana kita tahu? Dari perilaku. Jadi dosa dan pahala itu sebenarnya bisa terlihat bagi saya. Kalau ada orang mengatakan berdosa dan pahala, tapi saya katakan bisa kamu ukur, tidak bisa, berarti kamu tidak paham. Kalau saya bisa mengukur dosa dan pahala, karena dosa dan pahala itu sebenarnya secara potensi sudah ada pada diri kita. Saat kita itu kemudian dosa kita tidak ikuti dengan transformasi diri, maka dia terus akan merusak dirinya. Dia tetap akan terjebak dalam lingkungan kegelapan itu. Nah itulah namanya dosanya nggak diampuni. Karena dia terus dari tahun ke tahun, dari hari ke hari, makin usia makin tua, perubahan terhadap dirinya tidak terjadi. Tanda orang itu sudah diangkat dosanya adalah ada perubahan pada diri dan kepribadiannya. Dan itu kita bisa lihat dari perilaku sehari-hari.
sekali. Kalau diri kita sendiri, kita bisa lihat dari ketenangan dan perubahan yang kita rasakan dalam merespon sesuatu. Nah, itu berarti dosanya itu sudah mulai ditransformasi menjadi kebaikan. Nah, jadi diampuninya, sehingga tanda orang diampuninya maka dia akan merubah ke hal yang positif. Nah, di Islam ada hadis mengatakan ikutilah keburukan perbuatan jelek itu dengan perbuatan baik. Nah, saya katakan seperti air kopi. Ini kan kopi ya. Air kopi itu kalau dituangin air putih kan lama-lama kan bersih. Bukan berarti kita tuh tidak akan dihitung kopinya itu. Tetapi kopi itu sudah hilang. Kemudian sudah disiram dengan air putih, berarti istilah kopi itu sudah sendiri akan tertransformasi menjadi kebaikan. Karena sudah hilang. Nah, itu. Lama-lama orang akan tidak lagi ada risalah keburukan pada orang itu, karena yang dilihat itu adalah kebaikan dan kesucian itu. Nah, jadi dosa dan pahala, jangan pernah berkata itu sesuatu barang yang sifat bernama titik. Dosa dan pahala itu adalah sesuatu hal yang terus bergerak mengikuti orangnya dalam kondisi dan situasi yang terus berubah secara dinamis. Itulah dosa dan pahala. Wow, ini menarik ya, seperti tadi ilustrasi yang dikasih gitu ya. Kopi kemudian semakin disiram dengan air putih, maka kopinya lama-lama akan hilang. Berarti kan sebaliknya juga begitu Pak Haji ya. Kalau misalnya air putih lalu disiram kopi, berarti kan air yang putih itu akan berubah menjadi kopi ya. Karena dosa itu kan penyakit. Betul. Maka carilah obatnya. Nah, Kalau penyakit hati, obatnya bukan botrek. Obatnya adalah kesadaran diri, penyucian diri, sehingga itu akan menjadi bersih dirinya. Di agama mana pun ada itu. Benar sekali. Bagaimana Mas Bayu? Terima kasih Pak Haji. Terima kasih Pak Haji sudah membuat hasanah kita. Oke, ini nggak terasa ini Pak Haji, moderator sudah memberikan kode. Iya. Baik, sahabat Serasi, mungkin dari Pak Haji ada pesan untuk untuk sahabat Serasi maupun pemirsa yang ada di rumah untuk bulan Ramadan ini, kira-kira apa yang menjadi harapan-harapan? Ya, terima kasih ya. Pertama, pesan saya, risalah hidup itu kita yang mengukir walau di tengah takdir dan ketentuan yang telah terjadi, yang telah ditentukan oleh Tuhan atau Allah SWT. Tapi setiap orang berhak untuk membuat risalah kehidupannya itu sendiri, dalam baik itu masih muda, tua dan sebagainya. Masa tua bukan untuk ditunggu, tapi untuk diukir. Maka ukirlah masa tua Anda dengan kebaikan, dengan menjalin relasi dan hubungan dengan siapapun, baik dengan Tuhan itu sendiri, baik dengan sesama manusia, dengan tidak membeda-bedakan suku, ras, agama dan sebagainya. Dan ketiga, kita harus pintar-pintar menjalin hubungan relasi alam kita, sehingga kita betul-betul dijaga oleh Allah. Kemudian yang terakhir, yang kedua itu adalah mari kita maknai sebuah ritual agama sebagai sebuah binaan dari Tuhan kita, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian di sana mengambil momentum-momentum yang mungkin kita akan bisa lakukan pada diri kita, perbaikan diri kita. Karena setiap ibadah yang terjadi itu pasti memiliki nilai-nilai khusus yang itu bisa menjadi kebaikan bagi kita. Intinya adalah makin rajin orang beribadah, maka transformasi kebaikan semestinya secara statistik akan meningkat. Tetapi manakala statistik ritual ibadah meningkat, tapi kebaikan diri, perubahan diri itu tidak meningkat, berarti ada yang salah. Ayo kita kembalikan ajaran agama kita ke tempat yang tepat dan kita amalkan dengan betul-betul penuh dengan integritas antara omongan, hati dan perbuatan. Mari kita sesuaikan dengan ajaran agama kita. Bagi umat Islam silakan sesuai Islamnya, bagi Kristen dan Hindu dan Buddha sebagainya silakan sesuai dengan kitab-kitab yang sudah ada pada agama tersebut. Semoga kita bisa stop menjaga apa itu moderasi yang tepat dan benar, apa itu ekologi, mari kita jaga, kita rawat. Jangan hanya berpikir memulai tapi tidak menjaga dan tidak mengembangkan.
Semoga barokah dan sehat untuk semuanya. Dari saya terima kasih untuk sahabat moderasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, terima kasih banyak Pak Haji. Wow, luar biasa sahabat KUA dan Pasar Selatan, pesan-pesan yang sudah disampaikan oleh Pak Haji, demikian juga tadi pembahasan-pembahasan yang sudah pemirsa dengarkan di rumah. Dan semoga di Ramadan ini ya bagi sahabat serasi bisa menunaikan ibadah puasa dan semoga bisa dilancarkan sampai pada tujuan akhirnya. Ya. Dan podcast pada hari ini kita akan akhiri dan kita akan berjumpa di minggu yang akan datang. Selamat pagi, salam sehat, salam moderasi.